Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang petani di Kabupaten Goa ditemukan tewas dengan luka di bagian leher. Pelaku adalah sang kakak ipar. Seorang anak buah kapal di Kabupaten Pangkep tewas tertimpa kren saat melakukan pemindahan muatan semen jumbo. Harga telur merangkak naik di Kota Makassar, 60.000 perak sejak 2 pekan terakhir. Ya, informasi pertama untuk Anda, seorang petani di Kabupaten Goa ditemukan tewas dengan luka di bagian leher. Tangis histeris keluarga pecah saat melihat kondisi korban yang menyedihkan. Kematian Manggu Daeng Rani berusia 45 tahun, seorang petani di kebun miliknya dengan luka di bagian leher membuat heboh warga dusun Parangloe, Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa. Tim Inafis Polres Goa langsung melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti kasus ini. Petugas menemukan 2 bilah parang tak jauh dari jasad korban. Lokasi korban ditemukan berada di dalam hutan sekitar 3 km dari jalan poros. Tangis histeris istri korban pecah saat melihat kondisi suaminya yang tewas. Dan diketahui seorang warga bernama Saharu yang berusia 50 tahun hendak pergi berkebun dan mendapati korban terkapar di dalam kebunnya. Warga kemudian mencari pertolongan dengan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Selama ini korban sering menginap di dalam kebun miliknya dengan mendirikan sebuah gubuk kecil. Jadi kalau kita lihat dari tubuh korban yang luka-luka ini, kalau hasil olah TKP kurang lebih 8 luka-luka pada tubuh korban. Luka sabetan Pak, senjatanya. Luka robek Pak atau luka robek atau luka terbuka. Dan diduga dia menggunakan dengan senjata tajam berupa parang. ada barang bukti Yang diamankan di TKP ada barang bukti parang 2 pucuk, hanya belum tahu persis yang mana digunakan oleh pelaku. Pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi sehingga jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Sementara pelaku pembunuhan seorang petani yang tewas digorok di Kabupaten Goa akhirnya ditangkap polisi. Pelaku merupakan kakak ipar korban dan sering menemani korban berkebun. Pihak keluarga menyatakan bahwa pelaku telah lama mengalami depresi, tapi tidak pernah menjalani perawatan kejiwaan. Tidak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku pembunuhan yang terjadi di tengah kebun yang berada di Dusun Parangloe, Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa. Aksi pembunuhan dilakukan pada Selasa sore dan akibatkan korban Manggu Daeng Rani tewas dengan sejumlah luka tebasan di tubuhnya, termasuk luka gorok di leher. Pelaku adalah kakak ipar korban bernama Malik Daeng Lili, berusia 50 tahun. Polisi juga masih terus mendalami motif pelaku menghabisi nyawa korban. Keterangan pelaku juga masih berubah-ubah. Dari informasi pihak keluarga, diketahui jika pelaku yaitu Malik Daeng Lili mengalami gangguan kejiwaan. Polisi masih akan melakukan upaya pemeriksaan dengan melibatkan dokter kejiwaan dari Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar guna memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Dugaan ada kelainan jiwa itu hanya keterangan dari pihak keluarga, tapi sampai sekarang belum pernah masuk ke rumah sakit jiwa sehingga dari pihak kepolisian belum bisa menjelaskan mengenai masalah ada kelainan jiwa. Kecuali ada hasil keterangan dari rumah sakit jiwa bahwa mengalami kelainan jiwa. Kini aparat kepolisian tengah menyiapkan observasi lanjutan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar. Sementara korban telah dimakamkan di Dusun Parangloe, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
Seorang anak buah kapal tewas tertimpa krain saat melakukan pemindahan muatan semen jumbo menggunakan krain di Pelabuhan Biringkasi, Kabupaten Pangkep. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dari pihak Syah Bandar, operator krain, pemilik, dan kapten kapal. Kecelakaan kerja menimpa seorang anak buah kapal motor Cengkeh 06 yang sedang bersandar di Pelabuhan Biringkasi, Kabupaten Pangkep. Korban tewas tertimpa tiang kren atau mesin derek saat berlangsung pemindahan muatan semen jumbo. Korban diketahui bernama Sudirman Pati asal Kabupaten Sidrap. Ia adalah kru kapal motor Cengkeh 06 yang bertugas dalam proses pemuatan barang di anjungan kapal. Rekan korban berusaha mengevakuasi korban dari tiang kren yang menimpanya. Belum diketahui pasti apa penyebab kren patah sehingga menimpa korban. Polisi masih mendalami dugaan kelalaian berbagai pihak dalam peristiwa ini dengan memeriksa sejumlah saksi diantaranya Syah Bandar, operator kren, pemilik, dan kapten kapal. Ya, sementara masih mengumpulkan bucket dari pihak-pihak mana di antara Syah Bandar dengan pemilik kapal, kapten dengan operator kren itu yang ini sementara mau dimintai keterangan. Unit Reskrim Polres Pangkep masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Sesosok mayat perempuan tanpa busana ditemukan terapung di Sungai Pajalesang, Kota Palopo. Jasad tersebut kemudian dievakuasi tim Inafis Polres Palopo ke rumah sakit untuk mencari penyebab kematian. Sesosok mayat perempuan ditemukan terapung di Sungai Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Korban ditemukan mengambang di sungai dalam kondisi tanpa busana. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Saweri Gading untuk mencari penyebab kematian korban. Inisial MI, perempuan, berumur 21 tahun, 31 tahun. Kemudian dari hasil penyelidikan kami bahwa ditemukan oleh tim atau warga itu sekitar pukul 6 pagi. Kemudian tim mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Kemudian selanjutnya dibawa ke RSUD Saweri Gading. Di lokasi korban apakah ada tanda-tanda misalnya kekerasan atau bagaimana, Pak? Ketika ditemukan pada saat tim datang itu jenazah dalam keadaan telanjang. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui bernama Mehmet Indriani, warga Kabupaten Luwu. Polisi tidak menemukan adanya bekas penganiayaan pada tubuh korban atau bekas kekerasan fisik lainnya. Meski pihak keluarga menolak untuk melakukan autopsi, polisi tetap akan melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kematian korban. Wahyudi Basu melaporkan dari Kota Palopo. 3 orang pengunjuk rasa babak belur akibat dianiaya puluhan karyawan saat berunjuk rasa di depan sebuah kantor jasa keuangan di Makassar. 5 orang pelaku yang berstatus sebagai karyawan diringkus polisi. Pengerekan dilakukan puluhan karyawan kepada 3 orang pengunjuk rasa saat berlangsung unjuk rasa di depan kantor Mandala Finance di Jalan Pelita Raya, Kota Makassar. Akibat pengerekan itu, 3 orang pengunjuk rasa babak belur dan mengalami lebam di bagian wajah. Aksi ini terjadi saat puluhan orang dari Aliansi Mahasiswa dan Buruh berunjuk rasa menuntut uang pesangon salah seorang karyawan yang diduga di PHK secara sepihak. Berdasarkan bukti laporan dan visum dari ketiga korban, polisi kemudian menangkap 5 orang pelaku pengeroyokan. Mereka adalah karyawan PT Mandala Finance. Polisi juga mengamankan 1 lembar baju yang digunakan pelaku. Korban ada 3 dari pihak pendemo korban, yang dimana hari ini sudah kita amankan dan kita tangkap ada 5 pelaku pengeroyokan terhadap pendemo
dan sudah kita lakukan penahanan kelima pelaku ini. Adapun pelaku ini merupakan dari karyawan dari tempat di demo, yaitu karyawan dari perusahaan Mandala Finance. Ada 5 tersangka pengeroyokan. Polisi masih melakukan pengembangan penyelidikan dan mengejar sejumlah pelaku lainnya yang terlibat dalam pengeroyokan itu. Para pelaku terancam hukuman kurungan penjara selama 7 tahun. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.